Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita kali ini membahas mengenai kekuatan zikir. Nah, tadi Ustadz pertanyaannya, Ustadz itu bagaimana Ustadz dalam keadaan haid, apakah masih boleh berzikir? Lalu adab-adab seperti apa yang harus dilakukan pada saat berzikir, Ustadz? Oh gitu. Itu tadi mau dia bentuknya doa, ya amalan, niatkan untuk perlindungan kepada Allah. Jangan niatkan untuk membaca atau ngurotilil, perlindungan kepada Allah. Kalau itu niat untuk perlindungan kepada Allah, makanya mohon maaf ini agak bergeser sedikit, cuman ada kaitannya. Ya, kebanyakan orang yang haid ini kan sasarannya jin sasaran nih, ngincer, suka nih gangguan gaib. Serem ya ibu-ibu ya? Ini nyerempet dikit, bukan bahasa ya. Ini agak nyerempet dikit karena memang ada kaitannya ke situ. Sehingga dia takut gara-gara mendengarkan kalau haid itu, kalau halangan seorang wanita tidak boleh baca itu. Nah, di sini perlu ditengahi bahwasanya boleh jika diniatkan untuk perlindungan. Ya, itu bukan boleh membaca ya, tapi di perlindungan di zikir tadi. Doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi min kulli syaitan kulli 'anil lamah. Nah, itu doa perlindungan. Dan banyak amal-amalan yang lainnya. Kembali lagi kepada pertanyaan apa tadi? Masalah. Ya, pada saat tadi sudah dijawab sudah. Bisa oleh itu. Namun adab-adab dalam berzikir itu baiknya seperti apa, Ustadz? Apakah adabnya mengambil wudu atau seperti apa, Ustadz? Bagusnya memang dalam keadaan berwudu kalau memang sempat berwudu kan. Tapi kalau memang belum sempat berwudu kan dalam kondisi tertentu, ya nggak apa-apa, mengingat baca bismillah, bismillah tawakkaltu atau zikir-zikir yang lainnya. Ya mohon maaf, kembali lagi dengan tadi ada pembahasan yang saya masih teringat masalah bacaan ini tadi subhanallah alhamdulillah tadi ya. Jadi keutamaan zikir tadi yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Ini dalam hadis Rasulullah memberikan informasi kepada kita, dibacakan itu kepada air minum, baik itu susu, kopi, ya cuman sunnahnya air ini, air bening ya. Air bening, Ustaz. Dibacakan sunnahnya itu, tiupkan, baca itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah la quwwata illa billah. Ditiupkan sini. Cuman jangan kencang-kencang niupkannya. Muncrat airnya ya Ustaz. Mana-mana nanti kan, pelan aja. Nah, ditiupkan kemudian bismillahirrahmanirrahim diminum. Ini akan menjadi 99 obat. Masya Allah. Itu kekuatan zikir bentuk tadi tasbih, tahmid, takbir tadi digabungkan ya. Nah, itu baru satu kali dibacanya. Hanya saja di hadis Nabi itu nggak dijelaskan 99 obat tuh apa untuk sakit perut, apa orang lagi galau, nggak disebutkan di situ ya. Yang jelasnya 99 obat di situ. Nah, kemudian kalau itu dibaca 3 kali dalam kitab Duratun Nasihin, 3 kali kita membacanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah la quwwata illa billahil azim, maka puluhan malaikat mengelilingi kita. Masya Allah. Nah itu bacanya itu subhanallah. Dan kemudian juga bisa juga itu digunakan kalau ada orang kesurupan, aku masukkan jin, bacakan itu, dibacakan ke air, masukkan aja ke bagian matanya, ke telinganya, semprotkan ini, insya Allah sadar itu. Nah, mudah-mudahan nggak masuk kepada yang baca kan, mudah-mudahan gitu. Nah itu juga bisa difungsikan. Kemudian itu juga zikir yang tasbih, tahmid, takbir tadi, itu dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad an Samurah bin Jundub. Di ahabbul kalami ilallah ta'ala arba'. 4 perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, artinya 4 zikir ya, ucapan. Pertama subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu paling dicintai. Nah, tadi udah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sudah nih. Dibahas yang la ilaha illallah. Ada 2 hadis itu, saya ambil 2 hadis saja. Kata Nabi, ini dari Bukhari.
yang meriwayatkan Imam Bukhari. Umatku akan mendapatkan syafaat pertolonganku nanti di hari kiamat ketika ia sudah membaca la ilaha illallah. Tuh. Kemudian di hadis lagi masih diriwayatkan Imam Bukhari, bagi siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka. Masya Allah. Itu kekuatan zikir itu ya, la ilaha illallah. Nah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 1 kali akan dijauhkan 99 bala. Dan barang siapa yang pada akhir hayatnya itu membaca ketika akhir ayatnya tadi sempat membaca la ilaha illallah, surga jaminannya. Mudah-mudahan kita semua bisa nanti pada akhir ayat, nggak tahu kita kan, mudah-mudahan bisa menyempatkan baca itu dan insya Allah kita ahli surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Nah ibu-ibu, kita lanjut ke pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya boleh ibu silakan perkenalkan diri dulu. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Seca dari Majelis Taklim An-Naba. Tadi dari penjelasan Pak Ustadz kan katanya kalau zikir itu banyak macamnya. Nah, kalau boleh tahu Pak Ustadz, zikir yang paling baik itu yang mana? Paling baik. Ya, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Seca sudah bertanya. Nah, Ustadz mungkin bisa langsung dijawab, silakan. Yang paling baik, yang pertama ada 2 di sini. Yang paling ya, bukan nggak baik yang lainnya. Yang paling. Kalau dari saya pribadi yang paling baik secara keilmuan, yang pertama sholat. Sholat itu kita sudah zikir. Contoh, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah. Itu kan sudah zikir itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian apa? Apakah jabatannya tinggi, pengusaha, kaya raya? Tidak. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'an. Jadi sebaik-baik di antara kalian ialah belajar Al-Quran dan mengajarkannya plus mengamalkannya. Gitu. Jadi sholat dan baca Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Nah ibu-ibu, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Pamungkas, pertanyaan pamungkas. Nah, kayaknya panjang nanti. Baik. Baik, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan, nama saya Ibu Deski. Pertanyaannya adalah, ini mengenai zikir ya. Tadi disebutkan zikir itu adalah mengingat dan melafazkan ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi begini, mungkin kalau setelah sholat biasa kita berzikir itu melafazkan, menyebut subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, mungkin begitu ya Pak. Nah, kemudian beralih ke aktivitas sehari-hari kita. Nah, itu kan kita tidak boleh meninggalkan zikir juga ya. Mungkin di saat kita kesibukan kantor, di dapur atau sedang berkumpul dengan teman-teman ya. Kalau seandainya kita berzikir subhanallah walhamdulillah, itu mungkin agak ini ya, agak mungkin menimbulkan pandangan gitu ya. Nah, apakah zikir ini bisa dilafazkan dengan hati saja? Yang mana yang sebenarnya harus diucapkan atau bisa pakai hati begitu Pak? Mungkin begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Nah Ustadz mungkin bisa langsung dijawab, silahkan Ustadz. Siap. Oh, jadi begini, ini kan lebih kepada fenomena di lapangan ya. Iya Ustadz. Nah, okay. Jadi itu bisa zikir dalam hati. Innamal a'malu binniyah. Ya, sekali-sekali tergantung dengan niat. Karena secara ilmu fikihnya an-niyatu fil qalbi, dalam hati, muqtarinan, berbarungan fil fi'li, dalam perbuatan. Itu secara kalau niatnya. Tapi kalau niat zikir bisa dalam hati.
Dalam subhanallah, astagfirullahaladzim, nggak apa-apa tanpa diucapkan. Nah, karena begini, banyak pandangan, pasti pandangan kalau kita zikir, pandangan yang ini nih, yang negatif, so alim nih, kayak gitu ya, so alim nih, awak sering gibah kan, so alim gitu, itu pandangan negatif. Ya namanya manusia nih, al insan mil khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya lupa dan salah. Maka supaya tidak ada pandangan seperti itu, biarlah Allah yang tahu dan kita berzikir itu. Jadi boleh dalam hati, Bu. Boleh. Kecuali tadi kan tiap tempat ya. Ini jangan sampai berzikir di kamar mandi. Ini kadang pernah dengar saya lewat Allahu Akbar saking semangatnya kan. Pulang pengajian kan, la ilaha illallah. Wah, ini jangan, tidak boleh. Ada tempatnya. Itu bukan tempatnya di situ. Bukan tidak boleh melafadzkan, tapi ada tempatnya. Tempatnya tempat-tempat yang mulia, yang baik itu. Jadi intinya boleh, Bu, dalam hati. Itu. Dalam hati boleh ya, boleh. Ustadz ya. Nah, Ustadz ini Julia kan sering melihat Ustadz berzikir itu kadang-kadang tidak dilakukan secara individu, tetapi juga ada yang zikir jamaah. Nah, ini secara penilaian atau pahalanya mungkin Ustadz bisa diinfokan itu ya. Lebih utama yang mana Ustadz, jamaah atau sendiri Ustadz? Nanti bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.